Mungkin kalian bisa lihat ya, ini mirip-mirip kayak siapa ya? Coba Pak, mukanya ke kamera. Mukanya ke kamera. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Alhamdulillah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan, kemudahan rezekinya, dan selalu diberikan kelancaran dalam segi aktivitas semua ya. Oke, dalam video sesi ini, alhamdulillah saya kebetulan sedang kumpul lagi bersama rekan saya. Kemarin kita sempat kenalan ya sama Pak Soleh. Waktu itu mudah-mudahan tidak salah, Soleh mudah-mudahan tidak salah ya. Pak Soleh betul? Enggak, itu kemarin ya. Oke guys. Nah, ini spesial banget nih sesi video kali ini. Saya juga ditemenin salah satu rekan atau narasumber, bukan narasumber ya, tapi salah satu rekan dekat di mana beliau tuh ahli dari ilmu numerologi ya. Nih, mungkin kalian bisa lihat ya. Ini mirip-mirip kayak siapa ya? Coba Pak, mukanya ke kamera. Mukanya ke kamera. Mukanya ke kamera. Mirip-mirip kayak siapa? Mungkin mangga silahkan tulis di kolom komentar. Ini namanya Pade. Pade ini mirip kayak siapa ya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sharing-sharing seputar pengalaman atau kisah mistis yang saya pribadi alami ya. Jadi gini, Pade, saya mau minta pandangannya sama Pade. Apakah memang cerita atau kisah mistis saya ini masuk ke logika? Betul apa tidaknya, dan nanti saya pun ngasih minta pandangannya sama Pak Soleh yang akan tidak salah waktu itu. Apakah memang ini benar kejadian mistis atau hanya logika atau hanya apa aja lah gitu ya. Jadi gini Pak Ade, pada waktu itu saya kan waktu kelas kelas 4 SD itu saya itu lagi pesantren. Mungkin mohon maaf daerahnya saya tidak bisa disebutkan. Kelas 4 SD waktu itu saya lagi pesantren Pak. Nah kebetulan pas di malam Jumat kita kan nggak ada kegiatan tuh, nggak ada kegiatan. Nah ada salah satu senior saya mengajak, kalau bahasa sekarang tuh challenge ya, challenge Pak, atau ya permainan lah gitu ya, ngajak permainan gitu, challenge atau permainan daripada mengisi waktu-waktu kita yang kosong waktu itu. Nah sebetulnya hari Kamis tuh, hari Kamis pagi kita hari Kamis pagi kita agendakan untuk main-main di malam Jumat gitu terkait mistis. Bagaimana permainannya ya? Ini pas waktu hari Kamis, kalau nggak salah itu setelah zuhur saya disuruh puasa tuh. Memang tidak full satu hari puasa. Itu pas waktu zuhur saya tuh disuruh puasa. Kebetulan pemeran utamanya waktu itu saya, karena saya yang paling kecil dan paling dikadalin sama anak-anak ya, sama senior saya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi. What the fuck? Pak Ade, sorry Pak Ade. Nah pada waktu itu saya masih kecil dan di sini saya yang paling dikadalin Pak Soleh. Mudah-mudahan tidak salah. Itu mirip Pak Jokowi. Nah lalu setelah azan zuhur kita sholat, setelah sholat ya saya baru mulai di sana niat puasa gitu lah, untuk melaksanakan agenda nanti malam setelah maghrib gitu kan. Nah setelah singkat cerita, setelah saya melakukan ibadah saum yang setengah hari, lalu saya buka, tapi saya tidak diperbolehkan langsung buka gitu, buka puasa gitu kan. Nah, sempat kita ritual dulu di masjid atau di Kobong pada waktu itu ya, di Kobong kita semuanya ada 5 orang. Waktu itu kita ritual dulu, sholat apa saya nggak tahu, sholat sunnah intinya, tapi tidak tahu saya sholat apa setelah gitu. Nah sampai isya, setelah isya suruh sholat lagi, sholat isya, setelah sholat isya sholat sunnah lagi, dan kita ada bacaan ini dari dalil Al-Quran sama Sunnah yang kita harus membacakan sebanyak 117 kali kalau nggak salah waktu itu. Pada waktu itu kan sehari Kamisnya sebelum zuhur saya tuh suruh mempersiapkan daging gagak, burung gagak, dibuatkan sate sama kayak darah domba tuh apa disebutnya Pak? Marus darah ayam marus. Ya kalau biasanya bisa juga yang namanya marus itu darah yang dimasak itu, gitu. Intinya darah domba dikeringin sampai menggumpal dijadikan sate tuh.
Nah waktu itu darah domba sampai menggumpal jadi sate, saya tusuk-tusuk. Waktu itu kalau nggak salah hampir 20 atau 25 tusuk sate gagak sama sate bulus pak. Bulus. Iya bulus itu. Macam kura-kura. Bulus bukan marus ya, itu bukan sama marus juga, sama bulus juga, itu tiga sate. Bulus, gagak sama marus yang si darah itu. ya darah domba itu pak. Nah itu kita persiapkan pada waktu itu setelah Isya, ya kita langsung meluncur tuh. Saya nggak tahu mau dibawa kemana, dan setelah sampai di lokasi tersebut ternyata itu makam, kuburan gitu. Pas waktu itu kuburan, kan saya waktu itu sudah dikasih amalan untuk membuka alam gaib katanya gitu, membuka alam gaib. Dan ternyata si burung gagak, sate bulus sama sate marus itu akan dijadikan dagangan di pasar setan, infonya di pasar gaib itu. Saya sebagai pelaku utamanya yang jualannya gitu pak. Nah setelah beberapa kali saya dikasih, nggak tahu kayak menyan, tapi bukan menyan, buhur. Oh, Ya dikasih buhur. Nah setelah dikasih buhur, saya siapkan kayak biasa persiapan alat-alat sate gitu ya. Hidnya saya bawa gitu kan, hidnya bawa. Terus nah setelah itu saya baca doa. Udah selesai baca doa, disuruh nyalain si buhurnya itu. Buhurnya dinyalain, langsung nyalain tempat satenya gitu. Tempat satenya waktu itu dinyalain, udah nyala semua buhurnya. Ketika saya nyalain buhurnya, wanginya pak, wangi buhur itu wangi gitu, nggak kayak kemenyan gitu, wangi buhur itu wangi pisan gitu si buhurnya itu. Setelah beberapa menit ternyata seolah-olah saya tidak sadar dan saya berada di pasar gitu. Jelas di pinggir saya ada pak, ada yang jualan sayur, ada yang jualan daging, ada yang jualan macam-macam banyak gitu. Tapi yang masalahnya sih yang jualannya bukan kayak saya manusia kayak kita gitu. Bawahnya manusia, ke atasnya hewan. Ada kambing, ada anjing, ada ke atasnya ada ular, kepala ular dan sebagainya gitu pak di pas makam itu. Tapi bawahnya kaki manusia gitu pas waktu itu. Ya saya kaget dong. Tapi ya berhubung komitmen kita kalau memang misalkan kita tidak selesai menghabiskan 25 tusuk ini, kita nggak akan bisa keluar dari pasar itu. setan itu. Ya mau tidak mau saya harus habisin dong. Kayak yang jualan aja pak, sate gitu kan. Saya pukul geber kipas saya sate. Terus setelah beberapa menit langsung banyak yang ngantri. Setelah pas saya waktu ngegeber sate, pas saya melirik ke depan ternyata sudah ngantri, ada yang mau beli sekitar kalau nggak salah 5 atau 10 orang lah gitu, ada yang ngantri. Pas saya kaget dong. Kagetnya kenapa? Di sana ada yang beli tuh pocong, kuntilanak, genderuwo, ya malu-malu kayak gitu yang belinya tuh pak. Itu saya kaget, mau astagfirullahaladzim dalam hati saya. Tapi kan memang sebelumnya kan disuruh kasih tahu harus habisin dulu satenya katanya gitu. Kalau habis kamu bisa pulang lagi gitu. Ya, oke, pada waktu itu ya saya berapa harganya, ngomong seperti kita. Berapa harganya? Satu tusuk 2.000. Saya kasih tusuk 2.000, ya udah kasih uang. Coba kasih. Singkat cerita habislah tuh sate. Setelah habis sate, alhamdulillah saya habis sate, dan secara otomatis tuh sate habis, saya kembali ke dunia saya gitu pak. Dan alhamdulillah senior saya pun langsung menyambut saya gitu. Dan ketika itu keadaan saya tidak sadar, saya tahu-taunya sudah ada di kobong aja gitu, diobatin ya alhamdulillah gitu, sehat kembali. Nah itu mungkin salah satu kejadian atau pengalaman mistis saya ketika saya lagi pesantren di salah satu daerah gitu. Nah mungkin pandangan Pak Ade ini gimana sih? Kalau menurut pandangan saya sih, kan itu kejadian masih kecil ya, kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kalau menurut logika saya, sebelum masuk pesantren sering nonton TV dulu kak. Bukan waktu itu saya nggak sering nonton TV, tapi baca-baca komik Tentang setan ya. Komik si Tatang. Horor. Komik si Tatang ya situ ya, tentang horor gitu kan. Ada si Petruk, si Gareng gitu. Terus Ya si Petruk kan si Gareng, aduh. ada si Petruk, ada si Gareng. Ya
Kalau menurut saya sih itu sugesti dari kecil ya, karena sering baca-baca buku. Sering baca komik ya. Nah, baca-baca komik tentang setan ya. Ya terbawa lah sampai gede atau gimana gitu ya, ke Terbawa alam bawah sugesti. sadar gitu. Berhubung awalnya saya sering baca buku. Nah, baca buku. Jadi seolah-olah Salah-salah kebawa ke alam bawah sadar itu. alam bawah sadar itu, oke, menurut logika gitu ya. Ya, menurut logika. Artinya kejadian itu bisa dipastikan. Antara benar atau enggak gitu ya. Betul. Soalnya Betul atau enggak. setelah itu kan kita nggak tahu. Gitu aja. Ya oke, mungkin buat pandangan dari Buat ahli spiritual. ahli spiritual Pak gimana Soleh, nih? mudah-mudahan tidak salah. Ini saya kejadian ini apakah saya sampai sekarang ini tidak mempercayainya Pak Soleh. Sampai detik ini saya tidak mempercayainya, tapi ya itu pengalaman yang memang sudah dialami saya seperti itu, Pak. Bukan ahli spiritual ini mah. Ahli bercanda. Jadi gimana Pak Dek? Itu tuh secara logika begitu gitu. Logika begitu. Jadi terbawa Sampai gede gitu kan. Jadi sugestinya terbawa sampai gede gitu ya Sih. kalau menurut Pandangan Pak saya. Ade ya gitu ya. Secara logikanya gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut pendapat saya gitu ya, ini mah ya obrolan OBS. obrolan OBS lah ya, Obrolan santai. sampah ya malah obrolan sampah. obrolan sampah. Oke. Oke. Saya kira obrolan santai. Obrolan sampah, oke, sepakat Pak. Obrolan sampah lah ini mana. Kalau menurut saya, karena kita itu kan pertama juga harus percaya sama yang gaib ya. Iya. Logikanya dulu kan, kalau pada secara logika. Tapi kalau menurut saya kan karena ada alam nyata, ada alam Barzah. gaib. Alam gaib Barzah. dalam artian alam yang tidak kelihatan sama kita, kasat mata lah, itu kelihatan sama kita. Tapi kalau misalkan tadi ada alam nyata, ada alam Gaib. Nah, kita percaya, boleh nggak percaya nggak sama yang gaib-gaib? Boleh, saya. Harus percaya. Wajib percaya Karena apa? kenapa? Contoh, kita misalkan rukun iman. Pertama dulu ya, kita bahas dari rukun iman. Ada iman kepada Allah. Allah. Ya, Percaya nggak kita adanya Allah? percaya. Percaya. Pernah melihat nggak? Belum Ya. pernah. Pernah melihat, tapi kita yakin kan? Percaya. Belum pernah dengan melihat, adanya tapi kita yakin Allah. dengan adanya Allah. Iman kepada Allah, Yang kedua, iman kepada malaikat. malaikat. Percaya nggak adanya malaikat? Percaya. Meskipun Percaya. memang belum pernah Nah, melihat belum ya. pernah kita melihat kan? Yang ketiganya, Iman kepada Rasul. kepada Rasul. Pernah kita bertemu dengan Rasul? Belum pernah. Belum pernah kan? Kalau kita sendiri, mungkin untuk para sahabat dan yang lainnya mungkin pernah bertemu. Tapi kalau kita zaman sekarang ini, akhir zaman, ada nggak yang pernah melihat? Istilahnya bareng-bareng sama Rasul, nggak ada kan? Berarti itu juga kan sama juga kan? Walaupun tidak pernah melihat, tapi kita harus benar-benar Mempercayai. meyakini kan? Bukan gitu. mempercayai, tapi meyakini. Meyakini kan gitu. Nah, begitupun dengan alam gaib. Kenapa harus kita percaya alam gaib? Ya, karena dalam Al-Qur'an kan Allah menjelaskan innal jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Berarti ta'ala. Allah udah jelas menciptakan jin dan manusia. Pernah kita melihat jin? Belum pernah. Belum pernah. Ada yang tapi- pernah, ada yang gitu kalau kan. jin. Itu kan jin. Nah, yang dikatakan jin itu Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya cuma satu, untuk beribadah. Baik manusia, baik jin, tujuannya itu untuk beribadah. Dengan cuman untuk jin kita belum pernah melihat karena berbeda alam. Ya, itu kan ada alam nyata di kita, ada alam Jin, gaib. Mungkin sama. Ketika jin juga mungkin susah untuk melihat kita. Karena alam kita alam nyata. Nah, gitu kan? Kita aja susah melihat dia, berarti dia juga susah melihat Kita. Karena ada alam nyata, ada alam gaib. Kan gitu. Makanya harus percaya. Mungkin tadi ya Pak Ade secara
numerologi logika Ya, secara logika mungkin arahnya pasti arah ke sugesti. Tapi kalau kita melihat ke sana, ada jin, ada manusia. Secara mungkin kan cek paribasana aya jin cenah alam nyata, nggak mungkin. Nah, pasti ada jin itu di alam gaib yang susah dilihat oleh kita. Tujuannya satu, hanya untuk beribadah. Berarti ada Pak jin. Nah, cuman jin itu diberi kelebihan oleh Allah. Biasanya seperti itu. Diberi kelebihannya apa? Dia itu bisa merubah wujud. Bisa merubah wujud sesuai dengan keinginannya sesuai gitu. dengan keinginannya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini kan gitu. Yang dilihat kita, oh ini ada yang rambutnya panjang seperti ini, ada yang rambutnya keriting panjang, ada yang apa matanya keluar, Macam-macam lah ya tergantung itu keinginannya. Terkadang dia juga bisa merupakan sosok manusia seperti kita gitu. Padahal kan secara masa di tempat gelap sih ada pada perempuan kan. Sedang secara nyata kita aja kan mana ada perempuan berdiam diri atau di tempat yang gelap kan, nggak mungkin. Berarti kan sosoknya ke sana. Kalau menurut saya gitu ada, karena itu berupa perupaan dari jin. Makanya kalau menurut saya emang ada alam jin, dalam arti alam gaib, ada alam nyata. Nah, kata tadi Pak Kemal, misalkan kita tadi Pak Kemal ya dengan syarat tertentu harus ada ini, ada sate bulus, ada sate darah, ada sate gagak. Secara tidak langsung itu kesukaan mereka. Oh, itu tuh kesukaan mereka. Itu biasanya kesukaan mereka. Ada, soalnya kan biasanya mentah kan gak dimasak kan. Nah, itu mentah, darahnya mentah. Nah, makanya nih harus hati-hati juga nih untuk para perempuan ya, biar pengetahuan untuk para perempuan. Nah, ini buat para perempuan nih. Buat para perempuan, biasanya kan perempuan itu dikasih dispensasi sama Allah berupa datang bulan. Nah, kalau kita nyari bulan susah ya, jauh. Kalau perempuan itu dia datangi bulan jauh bulan ya. Biasanya paling lama 7 hari atau 15 hari. Nah, ketika misalkan lagi menstruasi datang bulan, nah untuk para wanita ya ini harus hati-hati. Ketika misalkan biasanya kan suka pakai pembalut ya kalau perempuan itu. Makanya kalau misalkan mau buang bekas darah kotornya itu, untuk perempuan harus hati-hati. Kalau misalkan nggak langsung dibakar, minimal kita cuci dulu lah. Dalam artian dihilangin dulu bekas yang darah yang nempel di darah kotor yang di apa namanya di pembalutnya itu. Di pembalutnya itu buang dulu pakai air sampai ngalir, biar terbawa sampai air. Nah, baru si pembalutnya kita buang. Atau bakar ya? Ya, jangan dibiasakan karena takut ini takut itu, malah dibuang sama pembalutnya ke toilet. Nah, nanti mampet dong toiletnya. Nanti kita susah dong kalau betul enggak. Ya itu. Tapi emang biasa seperti itu. Makanya kalau misalnya takut, boleh nggak apa-apa dibuang di luar ke tempat sampah. Asalkan dibersihin dulu ya. Dibersihin dulu. Karena kenapa? Si darah kotornya itu. Karena makhluk yang kayak gitu tuh senangnya ke darah-darah yang kotor. Karena kan tempat-tempat apa namanya makhluk gaib itu senangnya di tempat yang kotor, yang banyak bau, gak kayak gitu. Termasuk bau keteknya Pak Ade. Ya. Makanya kalau rumah itu, kalau rumah sering berantakan, sering kotor, itu biasanya cepet datang makhluk-makhluk yang gitu. Makanya diusahakan kalau rumah itu sering dibersihkan lah, biar dari sampahnya, dari apanya, karena inadapatu minal iman, kebersihan daripada sebagian daripada iman. Nah itu makanya tempat-tempat gitu senang itu makhluk-makhluk kayak gitu, tempat kotor, apalagi ada bekas darah kotor kayak gitu, itu paling senang, maka jauhkan ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kalau menurut saya, kalau misalkan Pak Kemal kok pernah mengalami seperti itu, sama Pak, kita juga di manusia nyata, kita ada manusia berkelompok yang namanya disatukan jadi kampung. Nah, berarti kan kampung ini. Nah, di alam juga jadi sana Pak, sama Pak. Sama ada pasar, ada perkampungan, sama aja seperti kita. Cuman susahnya kita itu kalau menempuh
Ini ke alam gitu susah juga. Sempat saya gitu. Ada yang ngasih tahu juga katanya perbedaan antara alam kita, alam nyata dengan alam goib itu setipis biji bawang merah yang sudah kulit bawang merah yang sudah di ini gitu. Iya. Dikelupas. Iya, kalau secara bahasa emang setipis kulit bawang. Ya, Nggak kelihatan banget ya. Tapi itu secara kita itu jadi aja. Kita susah nggak melihat mereka. Mereka pun nggak susah melihat kita. Makanya ketika kita ingin melihat mereka harus ada syarat-syarat. Harus ada Ritual. jalan yang harus ditempuh. Misalkan tadi pakai mal, harus ada ini, Puasa dulu, misalnya seperti Harus itu. Itu bisa jadi karena harus mengarah ke alam. Karena kan teman pakai mal yang ngarahin ke sana pasti udah tahu, oh ini di sini tuh ada perkampungan gaib. Pasar gaib. Ya, perkampungan gaib, dalam itu ada pasar gaib. Makanya harus menentukan, harus tahu nih apa aja yang di sini. Oh, yang kesana itu persyaratannya ini kan gitu. Sama juga kita juga kalau mau pindahan ke kampung orang kan harus Syarat-syarat. nah ada KTP-nya ada yang sama aja gitu. Terus laporan sama aja. ke RT. Ada laporannya juga sama itu juga. Nah mungkin temannya Pak Kemal yang bisa membuka jalur gaibnya lewatnya perintah seperti itu gitu. Karena emang kalau yang darah kotor gitu emang kesukaan kalau menurut pendapat saya sih itu kesukaan gaib. Menurut Pak Jokowi ada tambahan lagi? Menurut Pak Ade ada tambahan lagi? Ya paling udah sih gitu kalau menurut saya. Secara pandangan Pak Ade ini hanya Logika lah. logika gitu. Maksudnya tadi Karena udah dipupuk dari kecil suka baca cerita-cerita hantu lah gitu. Oke. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih Pak Soleh sudah memberikan pandangan dan nasihat buat kita maupun Anda yang menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ketika memang kalian mempunyai cerita-cerita atau kisah-kisah mistis yang mungkin bisa share atau DM atau bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.